Setelah kita sadar bahwa cara berpikir dualitas punya batas, muncul satu pertanyaan besar, apakah realitas benar-benar terpisah atau sebenarnya satu, tapi kita melihatnya secara terpotong-potong. Apa itu singularitas? Singularitas bukan berarti semua hal sama. Singularitas berarti satu kesatuan proses, banyak sebab, bukan satu, keterkaitan, bukan pemisahan. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Setiap kejadian selalu lahir dari jaringan kondisi. Contoh sederhana, hadiah anak. Seorang anak mendapat hadiah, ayah mentransfer uang kepada ibu memberikan hadiah, penjual menyediakan barang, lingkungan memungkinkan ayah punya pekerjaan. Pertanyaannya, anak itu harus berterima kasih pada siapa? Kalau berpikir dualitas, bisa hanya ayah, bisa hanya ibu. Kalau berpikir singularitas, tidak ada satu sebab tunggal. Semua terlibat, semua saling terkait. Contoh, perwakilan negara. Bayangkan ada pertemuan antar negara. Indonesia mengirim satu perwakilan. Pertanyaannya, saat dia berbicara, apakah itu suara pribadinya? Atau suara negara Indonesia? Atau suara rakyat Indonesia? Dan ketika dunia menilai ucapannya, yang dinilai siapa? Dirinya sebagai individu atau Indonesia sebagai negara? Satu tindakan, satu suara, tapi membawa banyak lapisan makna. Pesan yang dibacakan. Sekarang bayangkan, di tengah pertemuan itu, perwakilan Indonesia menerima pesan dari dalam negeri. Pesan itu dibacakan. Pertanyaannya, apakah itu pesan pribadinya atau pesan negara? Kalimatnya keluar dari satu mulut, tapi maknanya melibatkan lebih dari satu peran. Dalam dualitas, kita terbiasa berpikir, aku ini, aku bukan itu. Aku benar, dia salah. Aku baik, dia buruk. Tapi dalam singularitas, cara pandangnya berbeda. Bukan lagi aku ini atau aku bukan itu. Melainkan, aku adalah aku, dan sekaligus aku bukan hanya aku. Aku selalu berada di dalam jaringan kondisi yang lebih luas dari diriku sendiri. Singularitas sering disalahpahami sebagai penghapusan perbedaan. Padahal tidak. Perbedaannya tetap ada. Yang berubah adalah cara kita melihatnya. Bukan sebagai potongan terpisah, tapi sebagai bagian dari satu proses utuh. Karena singularitas tidak bisa dipertahankan oleh ego. Ego hidup dari posisi pembelaan, pembenaran. Sementara singularitas tidak memberimu tempat berpijak. Itu tidak berkata kamu benar. Itu juga tidak berkata kamu salah. Itu hanya memperlihatkan kerangka berpikirmu sendiri. Dan itu lebih mengganggu daripada disalahkan. Singularitas. Ini bukan hal baru.
Dalam sejarah, singularitas selalu muncul saat sistem lama runtuh, saat mitos tidak lagi menjelaskan dunia, saat hukum tidak lagi adil, saat pengetahuan tidak lagi menenangkan. Bukan kebetulan, karena singularitas bukan produk kenyamanan, tapi respon terhadap kebuntuan. Peran singularitas tidak menyuruhmu percaya, tidak menyuruhmu menolak, tidak memaksamu memilih. Itu hanya melakukan satu hal, menghentikan ilusi bahwa realitas bisa sepenuhnya dikuasai oleh kategori manusia. Dan dari sanalah sesuatu yang lebih dalam mulai terbuka. Dualitas memberi kita alat untuk hidup. Singularitas menunjukkan batas alat itu. Semakin kita memahami keterkaitan, semakin jelas satu hal. Pengetahuan manusia selalu terbatas. Setiap sudut pandang punya kondisi dan selalu ada kemungkinan yang belum kita lihat. Di titik inilah manusia perlu satu batas agar tidak mengira sudut pandangnya sebagai pusat segalanya. Karena setelah kita sadar bahwa bahasa, konsep, dan kategori tidak lagi cukup, kita dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dinamai, dan tidak bisa diperdebatkan. Di video berikutnya kita akan masuk ke wilayah itu, bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman batas transendensi.